Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 20 Agustus malam. Informasi lainnya pemirsa, sebuah tempat ibadah di Walahar Kabupaten Bekasi mengalami kerusakan parah hingga 95% usai diguncang gempa berkekuatan magnitudo 4,9 yang berpusat di Loji Karawang. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Selebgram Lisa Mariana mengamuk dan menangis saat melakukan live streaming di akun TikToknya usai mengetahui hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anaknya berinisial CA tak cocok. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Selebgram Lisa Mariana mengamuk dan menangis saat melakukan live streaming di akun TikToknya @LisaMariana usai mengetahui hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anaknya berinisial CA tak cocok. Dalam siarannya, Lisa mengikuti pengumuman dari Barreskrim Polri melalui siaran televisi. Ia tampak menangis dan mengamuk hingga melontarkan kata-kata cacian kepada netizen yang menyerbu kolom komentar. Sementara itu, pengacara Lisa, John Boy Nababan mengatakan kliennya menerima hasil tes DNA dan meminta semua pihak tidak saling menyudutkan karena kasus tersebut dianggapnya sebagai aib. John Boy meminta masyarakat tak mempersoalkan status anak CA setelah hasil tes DNA diumumkan polisi. Sebelumnya, polisi menyatakan Ridwan Kamil bukan ayah biologis dari CA pada Rabu 20 Agustus. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA, separuh profil DNA CA cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana. Sementara separuh profil DNA CA lainnya tak cocok dengan separuh profil DNA Ridwan Kamil. Gempa berkekuatan magnitudo 4,9 dengan pusat gempa di wilayah Loji Kabupaten Karawang mengakibatkan satu unit tempat ibadah di Walahar, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi ambruk dan mengalami kerusakan parah hingga 95%. Dengan peralatan manual, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi tampak membersihkan puing-puing ambruknya bangunan tempat ibadah akibat gempa berkekuatan magnitudo 4,9. Gempa yang berpusat di wilayah Loji Kabupaten Karawang berdekatan dengan Kecamatan Bojongmangu, Bekasi. Getaran gempa membuat warga berhamburan keluar rumah.
Kekhawatiran gempa susulan membuat sebagian besar warga tetap berada di luar rumah. Bahkan gempa susulan masih dirasakan beberapa kali. Menurut warga, saat gempa terjadi mereka panik dan bergegas keluar rumah. Beberapa di antaranya bahkan berteriak minta tolong. Tak lama setelah itu terdengar suara bangunan tempat ibadah ambruk. Selain satu tempat ibadah yang rusak parah, data sementara menyebutkan ada 2 rumah warga yang mengalami retak akibat gempa. Kebetulan saya waktu terjadi gempa itu lagi nonton pertandingan sepak bola. Pas itu kaget sekali, saya sampai berhamburan keluar, istri saya sampai nangis-nangis, takut gitu. Untuk di musola saya dapat informasi ketika gempa yang cukup besar itu sampai bruk langsung berhamburan itu debu-debu yang di dekat musola. Perasaannya cukup takut sekali, Pak. Rata-rata takut, para perempuan rata-rata hampir nangis-nangis, Pak. Tadi katanya sempat ada gempa susulan sampai berapa kali gempa gitu, Pak? Kalau gempa susulan tadi saya rasa 2 kali ya, dengan kisaran sekitar 3,5 skala Richter yang lumayan cukup terasa gitu, Pak. Persisnya jam 20.45 kejadian tersebut. Setelah kami mendapat informasi dari masing-masing wilayah dari Kecamatan Bojongmangu, yang tepatnya hanya semua didata dari Desa Bojongmangu sampai dengan wilayah di Sukabunga ini terdapat ada satu tempat musola Kampung Walahar di RT 015 RW 06. Akan kami laporkan kembali kepada pimpinan kami bahwa ada dampak tersebut tapi tidak mengakibatkan korban jiwa. Saya dimonitor semua para babin saya, Pak, untuk di wilayah Kecamatan Bojongmangu ini hanya di bagian retak rumah, tapi tidak berdampak pada spesifikan untuk rusak berat. Hingga saat ini belum ada warga yang dievakuasi petugas. Mereka lebih memilih bertahan di depan rumah karena masih diliputi rasa khawatir akan terjadinya gempa susulan. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengusulkan PT Kereta Api Indonesia atau KAI menyiapkan gerbong khusus merokok. Hal ini ia sampaikan saat Komisi 6 rapat bersama Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin di DPR RI pada Rabu 20 Agustus. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengusulkan PT Kereta Api Indonesia atau KAI menyiapkan gerbong khusus merokok. Hal ini ia sampaikan saat Komisi 6 rapat bersama Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin di DPR RI Rabu 20 Agustus 2025. Nasim meyakini bahwa penyediaan gerbong khusus area merokok tersebut akan menguntungkan PT KAI. Sebab tak sedikit penumpang kereta api jarak jauh dari kalangan perokok.
Politikus PKB itu pun kemudian membandingkan fasilitas kereta api jarak jauh dengan bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Menurutnya, bus AKAP sebagian armadanya kini memiliki area khusus untuk merokok. Di samping itu, Nasim juga berpandangan bahwa keberadaan gerbong khusus perokok juga bisa menjadi solusi bagi penumpang yang merokok ketika harus menempuh perjalanan panjang lebih dari 8 jam. Aktivitas dia lebih oke. Menaiki kereta itu lebih happy dia, lebih senang. Dia berangkat malam sampai sana pagi, aktivitas sebaliknya begitu. Aktivitas dia lebih oke. Nah, paling tidak Pak, ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan, adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah satu gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api. Iya kan? Pasti banyak itu. Satu aja untuk kafe, untuk smoking. Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bis saja, Pak, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area di bis. Masa kereta sepanjang itu satu gerbong, Pak? Saya yakin bisa itu, Pak. Ya, ini aspirasi loh, Pak. Jawa Timur paling banyak ini semua, Jawa ini paling banyak, Pak. Gitu, kasihan, Pak. Dia, gitu loh. Ya kan, itu nilai kemanusiaan juga bisa diterima gitu. Oke, saya kira itu, dan saya harap nanti untuk roadmap untuk MRT, LRT, ya kan, BRT dan semuanya yang ada termasuk WOS dan apa, saya bisa dijelaskan penataan untuk kedepannya, Pak Bobi. Saya kira itu kurang lebih itu saja, saya kira. KPK akan memanggil selebgram Lisa Mariana terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada Jumat 22 Agustus 2025. Mengetahui hal ini, Lisa melalui akun Instagramnya mengaku merasa bingung. Selebgram Lisa Mariana mengaku bingung saat tahu dirinya dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi saksi kasus korupsi Bank BJB. Kebingungan tersebut diungkapkan Lisa melalui akun Instagram pribadinya setelah merespons hasil tes DNA yang menyatakan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bukan ayah biologis anaknya CA. Secara terpisah, kuasa hukum Lisa Mariana John Boy Nababan mengonfirmasi pemanggilan tersebut. Akan tetapi ia enggan menjelaskan lebih jauh kasus yang menyeret nama Lisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diketahui memang memanggil Lisa untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat 22 Agustus 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu 20 Agustus menjelaskan pemanggilan Lisa dilakukan dengan alasan untuk menggali informasi yang dapat bantu penyidik mengungkap kasus ini. Tetapi Budi belum bisa menyampaikan apakah ada dugaan aliran uang dari Ridwan Kamil kepada Lisa. Ia hanya menyebutkan penyidik saat ini tengah mendalami peruntukan dari dana non-budgeter Bank BJB.
Budi secara tegas mengatakan pihaknya akan menelusuri konstruksi perkara secara utuh. Lembaga anti rasuah tersebut sudah menjerat 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Diduga kuat terdapat perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang merugikan negara 222 miliar rupiah. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Gaji dan tunjangan anggota DPR kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah tunjangan DPR diketahui naik cukup signifikan pada periode 2024-2029 ini. Gaji dan tunjangan yang didapat anggota DPR untuk 2026 kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah tunjangan DPR diketahui naik cukup signifikan pada periode 2024 hingga 2029 ini. Wakil Ketua DPR Adis Kadir membenarkan adanya penyesuaian tersebut. Ia menyebut tunjangan beras misalnya naik dari sekitar 10 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah per bulan. Tak hanya itu, tunjangan bensin juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya kisaran 4 juta rupiah hingga 5 juta rupiah, kini menerima 7 juta rupiah per bulan. Adis menambahkan, para anggota DPR juga mendapat tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan. Tunjangan ini diberikan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang tidak lagi disediakan. Meski sejumlah tunjangan naik, Adis menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak pernah berubah sejak 15 tahun lalu. Politikus Partai Golkar itu menyebut gaji yang diterima anggota DPR saat ini hanya sekitar 6,5 juta rupiah per bulan. Nilai tersebut dinilainya tak sebanding dengan kondisi ekonomi di Jakarta saat ini. Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo pada Rabu 20 Agustus. Ex-Menpora itu meyakini dirinya tak bersalah dan menyebut laporan terhadapnya sebagai kekeliruan. Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Rabu 20 Agustus. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut yakin bahwa dirinya tidak akan ditahan karena tak bersalah. Rasa percaya diri itu membuat Roy Suryo tidak membawa apapun dalam pemeriksaan kali ini.
Roy Suryo menilai laporan terhadap dirinya dan 11 orang lainnya adalah sebuah kekeliruan. Dalam pemeriksaan dengan penyidik Subdit Kamnek di Reskrim Polda Metro Jaya, Roy Suryo diperiksa bersama Rizal Fadilah dan Kurnia Triroyani. Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan. Setelah gelar perkara oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum. Saat ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tengah menangani 6 laporan polisi, termasuk yang dibuat oleh Jokowi. Laporan yang dibuat oleh Jokowi terkait pencemaran nama baik atau fitnah atas tudingan ijazah palsu. Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 305 Junto 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Seorang balita berusia 3 tahun asal Sukabumi meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Balita yang sempat dirawat di RSUD Syamsuddin itu diduga terinfeksi akibat kondisi lingkungan yang kurang higienis. Seorang balita Kabupaten Sukabumi meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi oleh cacing. Balita berusia 3 tahun itu sempat menjalani perawatan di RSUD Syamsuddin, Kota Sukabumi selama 8 hari. Balita berinisial R masuk ke instalasi gawat darurat RSUD Syamsuddin pada 13 Juli 2025 dan kondisi sudah tidak sadarkan diri. Pihak rumah sakit membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa R meninggal akibat infeksi cacing gelang atau askariasis. Dari pemeriksaan medis, tubuh bocah tersebut dipenuhi cacing gelang Ascaris lumbricoides. Dari pemeriksaan medis, tubuh bocah tersebut dipenuhi cacing gelang Ascaris lumbricoides. Cacing gelang yang menyebabkan infeksi pada tubuh R umumnya hidup di tanah dan telur cacing dapat tertelan, baik melalui makanan maupun tangan yang kotor. Kondisi lingkungan tempat tinggal R, rumah panggung sederhana dengan tanah terbuka di bawahnya, diduga mempengaruhi kondisi balita tersebut. Balita berusia 3 tahun tersebut kemudian dirawat di ruang PIKU, namun nyawanya tidak tertolong. Selama dirawat di sini ada beberapa sakit yang diderita ya oleh Raya. Itu tidak hanya infeksi cacingnya aja, jadi kemungkinan penyebab kematiannya bisa karena infeksi cacingnya, bisa yang kedua bisa karena infeksi kuman tuberkulosis yang sudah komplikasi tadi. Infeksi manusia itu bukan cacing dewasanya, cacing yang uget-ugetnya itu bukan, tapi adalah telurnya. Nah telurnya itu bisa masuk ke manusia melalui dua hal, antara kontak langsung misalnya tidak sengaja terpegang oleh tangan, kemudian memasukkan jari ke mulut ya orang tersebut. Kemudian untuk yang lainnya bisa jadi karena terkontaminasi ke makanan atau minuman gitu, sehingga terkonsumsi dan masuk ke saluran cerna. Nanti lambat laun bisa tumbuh di dalam saluran cerna kita dalam waktu kira-kira 2-3 minggu sampai menjadi cacing yang dewasa gitu. Tapi sebelum sampai dengan situ, fasenya itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah larva inilah yang berpotensi menyebar
ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Asumsi saya sih ketika ada keluar cacing lewat saluran nafas, kemungkinan memang sudah sampai ke paru-paru, karena kan Raya juga sudah sesak. Hasil ronsen sendiri berapa banyak sih cacing yang bersarang di tubuhnya itu? Kalau dari ronsen atau CT scan kita tidak bisa memastikan jumlah, tapi kita hanya bisa memvisualisasikan bahwa ada sesuatu di dalam. Gitu. Tapi untuk jelasnya berapa tidak mungkin dihitung. Jadi ini kita hanya bisa menyimpulkan sangat banyak karena memang kita lihat dari BAB-nya sendiri itu banyak sekali memang di pokoknya. Sementara itu, Kepala Desa Cianaga, Wardi Sutandi, membantah tudingan bahwa pihaknya tidak memperhatikan kesehatan warga. Dirinya juga menepis video viral yang menyebut pihak desa lalai dalam kasus ini. Sebenarnya saya sebagai Kepala Desa Cianaga, apa video yang beredar itu sangat jauh salah. Saya tidak menerima, sekalipun saya tidak menerima. Karena di sisi lain ini sebagai masyarakat saya, si Udin ini keluarga saya, saudara saya. Masih saudara ya? Masih saudara. Dari sebelum dia keluarga, anak buah lah katakan. Anak buah saya suka diajak kerja apa segala, sampai pakaian apa segala dari dulu. Sampai saat ini, seketika ini kan kalau masalah penyakit cuma di luar saya kan saya nggak hafal, nggak tahu ya, karena ada bagiannya, ada bidangnya medis. Pihak desa hanya melaksanakan apa perintah pemerintah atas desa, baik HK, KTP, saya laksanakan dengan jajaran baik masyarakat setempat maupun Pak Kadusnya sendiri. Seketika makanya muncul video itu saya tidak nerima. Karena perjuangan saya bisa ditanya langsung. Oke, nah Pak, Bapak kan tadi bilang bahkan masih kerabat dari ini ya. Betul. Nah terus langkah apa sih yang sudah Bapak lakukan terkait dengan kondisi Raya ini tadinya? Kalau sebenarnya kalau masalah kondisi Raya ini saya juga tahu sakitnya di sini-sininya, nggak dari ke belakang. Gitu, baru tahu bahwa Raya ini banyak cacing gitu. Iya, baru tahu. Nah, kabarnya ini Raya juga tidak punya layanan dasar, Pak. BPJS-nya dia tidak aktif dan sebagainya. Ngurus-ngurus juga sulit sebetulnya saat itu. Menurut Bapak seperti apa? Kalau masalah BPJS betul, Pak. Karena jangan Raya saja, sekian masyarakat udah banyak, susah, Pak. Susah. Kecuali BPJS bayar ya. Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pada Rabu 20 Agustus malam. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Rabu 20 Agustus 2025 malam. Hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto. Dia membenarkan kabar Noel ditangkap KPK. Namun sejauh ini KPK belum memberikan informasi terkait berapa orang yang ditangkap dalam OTT tersebut. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari Noel. Sebagai informasi, Immanuel Ebenezer atau Noel diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wamenaker pada 2024 lalu. Sebelum menjadi wakil menteri, ia juga pernah menjadi ketua relawan Jokowi Mania atau Joman. Kemudian ia juga aktif mendukung pasangan Jokowi Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Noel merupakan bagian dari Jokowi mania yang awalnya mendukung Ganjar Pranowo. Saat itu PDIP belum mengusung calon presiden. Kendati begitu, dalam prosesnya terdapat ketegangan antara Jokowi mania dengan PDIP. Alhasil muncullah relawan Ganjar mania. Dinamika politik membawanya pada bergeseran sikap. Awalnya Jokowi mania sempat mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Namun seiring waktu, ia menarik dukungan terhadap Ganjar dan mengalihkan dukungan kepada Prabowo Subianto. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.